Waalaikumsalam. Tadi saya dengar dari Wakakurikulum, kalau saya Ibu panggil ya, ada apa ya Bu? Begini ya Bu, saya dapat dari informasi, saya lihat Ibu ada beberapa kali nih, hampir sering ini Ibu tidak masuk kelas nih Bu. Jadi saya panggil ini mau nanya ini gimana Ibu? Terima kasih Ibu Khairadi sudah mau kemari menjumpai saya ya Bu Khairani ini. Mau ngomongin apa ini Bu Khairani ini? Sama saya tujuannya apa ini jumpa dengan saya? Enggak Bu, cuma mau curhat. Tadi tuh gondok kali seharian. Masa kan saya dipanggil sama Kepsek ke ruangannya. Pasti ada yang ngelapor-ngelaporin. Jadi agak-agak males kayak gitu ya kan. Aduh pokoknya nggak enak kali lah pokoknya tadi tuh di ruangan itu Kepsek tuh nanya-nanyain terus gitu. Jadi kira-kira Ibu Khairani tahu nggak kenapa dipanggil oleh Kepsek tersebut? Katanya sih saya indisipliner, jarang masuk kelas, sering telat. Padahal kan pasti kan ada penyebabnya kenapa saya kayak gitu kan Bu. Jadi kayak gitulah pokoknya males saja gitu. Jadi Ibu merasa memang telat gitu, memang tidak masuk kelas. Apa betul atau memang karangan dari Kepseknya mengada-ngada atau bagaimana Ibu? Memang telat sih. Tapi kan memang saya tuh cukup males masuk 2 IPS 1 tuh. Padahal kan saya udah bilang tuh, orang tuh kan dulu kelas 1, nenek kelas 2. Kena pula lagi saya gurunya. Tahu nggak Bu Afni? Udah saya bilang tuh sama wakakurnya, saya nggak mau ngajar kelas itu. Ditaruh juga kelas itu. Ada situ beberapa tuh bikin saya bete. Kalau masuk tuh ada aja masalah anak-anak tuh pancing-pancing masalah saya kan. Jadi saya kok malas masuk apa IPS 1 itu. Tapi sama wakakurnya ditaruh juga di kelas tuh. Makanya saya agak ogah masuk lokal itu. Itu. Ibu sudah bicarakan sama Wakakurikulum. Jadi tanggapan dari Wakakurikulum bagaimana Bu? Itulah saya nggak ngerti, entah dia lupa, entah apa, tetap juga ditaruh di lokal itu. Jadi kan ada tuh biang keroknya, ada 4 orang situ, dia aja masalahnya tuh. Yang nyantel kalau kita ngomong, yang suka ini. Jadi saya agak males masuk lokal itu. Oh, kayak mana tuh Bu Afni ya? Ini ya Bu ya, memang di akhir dari ini kan kita maunya apa ya, anak-anak memang belajarnya kan dia kan nggak bisa milih mana guru yang masuk mana ini, tapi ya ibu kan sudah ngomong juga sama wakil kurikulum apa nggak bisa maksudnya di apa ataupun ibu mungkin sudah coba cara-cara yang bagaimana sama anak-anaknya pendekatan biar orang ini berubah maksudnya masuk sama ibu nggak nyantai lagi ataupun cabut keluar masuk kelas nggak ada Bu. Udah Bu, malah kan saya tuh udah laporkan mereka ke BK, udah diproses, sama wali kelas juga udah saya laporin. Itu tapi si Anto tuh, itulah dia itunya sama si Abul tuh ya kan. Pokoknya saya kok nengok orang tuh males saja, jadi makanya memang sengaja saya telat-telatin masuk biar jam masuknya tinggal dikit lagi gitu. Jadi kan, Ibu saya kan sayang juga ya hanya karena beberapa siswa jadi siswa yang lain nggak belajar pelajaran ibu apalagi itu kan pelajaran matematika ya Bu ya. Iya sih, memang sayang memang situ ada juga yang memang suka kali kalau saya masuk tuh kan, itu pelipur lara Bu, bintang kelasnya itu kan. Jadi memang suka dia sama pelajaran matematika yang saya asuh gitu. Jadi maunya ibu sekarang sudah ngomong sama wakakurikulum jadi tanggapannya tetap ibu juga yang di apa ditaruh di jam pelajaran di kelas tersebut.
Apakah kurikulumnya nggak maksudnya kan sudah Ibu bilang seperti itu kan, apakah tidak ada guru lain yang menggantikan Ibu, biar Ibu ganti dengan lokal yang lain yang diajari guru tersebut, tukar gitulah Bu Boleh solusinya. loh Bu Afni, nggak dikasihnya, dibilangnya kan, apa tuh Bu, kita tuh pegawai, kita tuh guru, nggak boleh pilih-pilih tugas kita lah yang harus ini, mana boleh pilih-pilih kelas, kalau kayak gitu semua orang pilih-pilih gitu katanya Bu. Jadi sebagai guru tuh saya harus mau mengajar di kelas manapun gitu. Mana tuh Bu Afni, saya udah pening kali tengok lokal tuh. Makanya saya males karena itu nggak mau tetap dipaksa-paksa masuk situ. Jadi kayak mana? Oh enggak gini Bu, anaknya dipanggil beberapa yang ini ataupun di briefing, diberikan pengertian atau di apa tuh diajak ke guru BK, ya, dibawa ke guru BK, mungkin dikasih pengertian atau apa gitu sama guru BK. Jadi kan mungkin berubah mereka ini apa saat pembelajaran Ibu ada perubahan. Nah, memang harus banyak sabar Bu. Jadi kan Ibu kalau misalnya Ibu berpikir juga kalau misalnya Ibu hanya karena beberapa orang nggak masuk ke yang seperti itu di kelas, akhirnya Ibu nggak mengajar di kelas itu, ya yang rugi siswa yang lainnya ya Bu ya. Ya kan Bu? Iya memang. Sudah tidak ini ya yang lain, kawan yang lain mau belajar, gara-gara ada kawan yang seperti itu menjadikan Ibu tidak mau masuk kelas. Ya kan Bu? Tapi anak tuh memang yang kerok kali. Waktu kelas 1 tuh kan udah bolak-balik Bu dipanggil BK orang itu atas laporan beberapa guru. Memang aneh kali orang tuh 4 orang itu kan. Itu bosnya tuh si Anto tuh lah pokoknya. Jadi Orang-orang tua ada dipanggil Bu. Cuman kelas 2 saya memang nggak open. Jadi udahlah biar aja anak tuh situ gitu. Jadi memang nggak ada saya lapor ke BK lagi sih waktu kelas 1 dia sampai orang-orang tua Bu udah dipanggil tuh. iya. Makanya Jadi, Ibu situasi kayak gini gimana Ibu? Maunya Ibu seperti apa? Harus pindah juga ngajar ke kelas lain, Ibu nggak mau kelas tersebut atau tuh kayak mana tuh Bu? itulah bingungnya. Maksudnya kan satu sisi betul sih kayak kata kurikulumnya kita tuh kan guru harus ngajar di mana-mana. Maksudnya nggak boleh milih-milih ya kan. Kelas Ya, apapun ya tugas kita mendidik namanya. Tapi kan satu sisi memang udah apa nengok anak-anak tuh memang udah ilfil gitu. Maksudnya males saja gitu ya kan. Tapi kayak Ibu bilang juga tadi, kayak mana ya, sayang juga sih yang siswa yang lain kan Bu gara-gara 4 orang mengorbankan yang 30 orang lagi ya kan. Makanya saya bingung nih tadi habis keluar dari ruang Bapak sih memang udah kayak mana tapi itu palak juga sih pasti ada yang ngelaporin itu. Bapak mana ada tahu-tahu kali pasti ada yang bilang-bilang itu. Kayak mana tuh Bu Afni Bu? Nggak tahu lah kayak gini. karena gini Bu, efeknya pasti kalau Ibu tidak masuk ke kelas, kita kan tidak tahu kejadian di kelas Bu, kadang Ibu telat Ibu masuk, kadang anaknya yang berkelahi, ataupun Iya. nanti mengganggu ribut ya Bu, mengganggu kelas sebelah. Jadi otomatis karena dari kita tadi tidak masuk hanya beberapa siswa tadi yang bermasalah, akhirnya menjadi masalah baru bagi yang lain maupun lingkungan yang lain ya Bu. Jadi kalau menurut saya kalau memang waktu kurikulumnya tidak menukar kelas Ibu dengan kelas yang lain, berarti Ibu kan tetap mengajar di kelas tersebut ya Bu ya? Iya. Ini harus banyak sabar lah Bu, ataupun Ibu punya trik-trik atau strategi agar yang siswa tadi itu berubah dia. Ada nggak Bu? Maksudnya solusi dari Ibu misalnya membuat biar anak itu maulah belajar ataupun mungkin anak-anak itu kan mungkin nggak mau belajar di kelas, mungkin bisa Ibu ajak di luar belajarnya ataupun moving class, kelasnya apa? Pindah kelas gitu ataupun outdoor di luar. Mungkin anak-anak kadang jenuh juga kadang belajar di dalam kelas. Gitu Bu. Bisa jadi dengan solusi itu ataupun solusi yang lainnya. Gimana tuh Bu?
entahlah Bu, mungkin akan saya coba juga ya kan, kayak gini udah nggak enak. Entahlah, mungkin salah saya juga sih, kan setiap manusia tuh berhak diberi kesempatan kedua ya Bu. Karena Ya, tadi kelas 1 udah gondok, dia naik kelas 2 saya nengok orang tua aja saya udah males gitu ya kan. Tapi mungkin kalau baik-baik saya ngomong, mungkin anak-anak tuh juga bisa berubah ya Bu. Saya deketin gitu ya Bu ya. Saya ya, nanti minta bantu BK juga Bu ya. Karena kelas 2 ini emang nggak saya proses, karena saya udah apatis dengan orang ini, udah cuek, alah udahlah masuk enggak lah situ gitu. ya. Kalau Tapi waktu kelas 1 masih mau. efeknya jadi ke masalah yang baru, Bu. Jadi dari Iya tadi betul. mungkin karena Ibu ada anak yang seperti itu, efeknya jadi ke masalah yang baru. Bisa Iya. mengganggu ketertiban atau lingkungan atau kelas sebelahnya, ya kan, Bu? Kemudian ya Ibu pun jadi apa, lama-lama jadi makin malas terus Bu ngajar di lokal itu, ya kan? Jadi Iya makin iya betul. sifat kita ini, tapi kan di dalam kelas itu kan tidak semua Bu seperti itu. Jadi ada yang mungkin di dalam kelas itu kan nggak semuanya sifatnya seperti anak tadi, kan ada yang baiknya. Jadi jangan hanya karena nilai setitik rusak susu sebelah nggak Bu. Jadi hanya karena satu orang tadi yang jadi premannya di kelas, jadi yang kawannya yang lain nggak belajar Bu. Jadi ya Ibu harus ada solusinya juga lah Bu. Gimana biar anak yang lainnya juga bisa belajar, dia pun yang tadinya itu bisa berubah. Berarti nih harus dari Ibu nih juga nih. Gimana Bu? Ya, Seperti tadi dibilang mata kurikulum juga, ya itu kan tanggung jawab ya Bu. Apalagi dia sertifikasi kan Bu. itu Nah, deh. iya, Ya itu Bu, tanggung mungkin jawab. mungkin kayak gini ya Bu ya. Mungkin entahlah, mungkin saya coba usahakan mungkin lebih membuka diri dari saya pribadi kan Bu, menerimalah kekurangan anak-anak itu dan mencoba memberi mereka kesempatan ya kan untuk berbaik. Nanti mungkin saya panggillah 4 orang itu. Saya briefing dulu maunya apa, masalahnya apa. Iya Karena saya Ibu. nggak pernah cari tahu Bu. Selama ini kan saya balikkan ke BK waktu dia kelas 1 kan. Mungkin Ya, ada akar masalah yang saya nggak tahu bahwa anak-anak itu sebenarnya mungkin ada masalah di rumah. Mungkin saya pun akan cobalah Bu komunikasi juga dengan orang tuanya. Mungkin iya, ada iya. karena saya nggak tahu memang akar masalahnya, karena saya tuh udah nggak suka terus, tapi ini udah cerita-cerita Bu Afni kayaknya udah terbuka juga pikiran saya nih kan, kenapa nggak saya coba cari tahu ya kan, Iya, berdamai dengan diri Ibu. iya, iya. Ya kan? Aduh, Jadi dari tadi pagi gondok terus gitu. ya, jadi anak-anak mungkin seperti itu, dia ada hal sesuatu yang tidak terpenuhi. Mungkin kita sebagai guru tidak sampai ke situ, tapi dengan seperti ini, oh mungkin anak ini ada hal-hal mungkin yang tidak terpenuhi dia, sehingga dia mencari masalah di kelas, sehingga hal tersebut menjadi efek ke kita jadi malas masuk kelas, terus menjadi efek juga ke yang lain, mengganggu lingkungan dan juga efek juga ke temannya yang tidak bisa belajar juga gara-gara dia tadi. Jadi ya Ya, solusinya ya kita sendirilah Bu, Ibu sebagai guru mapel yang masuk di kelas itu ya harus ini. Kalau misalnya tadi Ibu minta tukar, nanti guru yang lain kayak cerita tadi minta tukar semua ya, semua bisa milih-milih kelas Bu. Iya kan Bu? ya. Iya, Itu sedangkan di bawah semua kurikulum sih. iya, semua anak Ini kan ada punya kurikulum nih, iya. satu saya turutin, semua minta ikut-ikutan. Ya. Nah, kenapa Ibu Khairani bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya tukar Iya, kelas iya. juga, kelas yang IPS lain lagi tuh, gitu juga anaknya. Semua Bu akhirnya pada milih-milih kelas, nggak ada nggak ada yang masuk kelas tersebut, ya kan Bu? Ya, jadi kan menjadi ini juga kita. Jadi itulah Bu tantangan di apa ya, di sekolah memang masalahnya itu, tapi ya kita ya harus hadapi, harus kita cari solusi, seperti Ibu bilang tadi, untuk mencoba memanggil orang itu walaupun sudah ada BK, Ibu dengan karena mapel Ibu ya seperti itu ya kan. Mungkin kita belum tanya juga bagaimana dengan mapel lain, apakah anak itu seperti itu juga. Berarti kan harus perlu diselidiki ya Bu ya, apa ini masalahnya. Jadi strategi dari Ibu lah nanti pendekatannya dengan siswa tersebut. Iya kan, Bu? Iya, iya. Ya,
Jadi Bu Afni makasih lah. Jadi udah agak enakan nih, udah cerita-cerita sama Ibu, udah dapet bayangannya. Jadi saya akan coba Bu, akan coba yang pertama ya itu tadi kan mungkin saya deketi balik anak-anak itu, Ya, iya. ajak komunikasi, cari akar masalahnya. Kalau perlu nanti saya undang orang tuanya. Sebenarnya dia ada masalah apa sampai segitunya di sekolah ya kan Bu. Iya, Mungkin lebih membuka diri, berdamai dengan diri kayak kata Ibu tadi, mungkin saya harus lebih banyak sabar ya kan menghadapi anak-anak seperti itu. Namanya sedang tumbuh kembang anak SMA ya kan Bu, ada aja mungkin cari perhatian guru ya juga. iya. Ibu Afni makasih banyak lah ya. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan, mudah-mudahan nggak sampai kena tegur lagi. Iya, itu tanggung jawab Bu. Aduh, malu kan. Jam kita. Udah jengkel, gondok juga. Iya. Jadi sudah punya nanti tindak lanjut yang kedepannya sudah Ibu rencanakan ya apa yang akan Ibu lakukan ya. Mudah-mudahan Bu nanti Ibu bisa ini dengan anak-anak sudah mulai tidak ini dengan Ibu, tidak bertingkah lain. Semoga lah Bu, Wafni bantuin Dengan doain lah. Iya, ya Bu ya. Masuk kelas pun dengan happy ya kan Bu? Iya, Ya. betul. Kita mudah-mudahan kita ya semoga anak kita tuh berubah juga ya ada usaha dan doa berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin dengan saya lebih membuka diri sama anak-anak itu, nolong anak saya ditolong orang ya kan Bu. Ya Bu. Aduh, menghadapi anak-anak ini memang luar biasa kali. Ibu Ani makasih banyak lah ya. Iya. Oke. Kayaknya selesai ya. Ya, kurang lebih kurang. Ya, ini pun ada kelas lain nih Bu. Makasih lah. Nanti ini mau masuk kelas yang lain lagi daripada nanti kena tegur capsek lagi nih. Iya Bu, silahkan. Iya. Bu. Ya. Assalamualaikum. Lagi sibuk Bu Afni? Enggak Bu. Ya, lagi santai ya. Enggak, pengen ngobrol-ngobrol aja sih. Iya, ini mau jumpa Ibu nih sebenarnya nih saya. Oh, pas kalau gitu. Saya pun ada yang mau saya dengar dari Ibu karena kan ada dengar cerita-cerita sih. Jadi ini apa? Kan ada apa tuh? Ada dengar-dengar cerita. Maksudnya kayaknya apa ya? Sering jarang nengok Ibu karena kayaknya dari sini satu tempat ke tempat. Jadi gimana tuh Bu? Ini kan Bu, ya namanya kan kita ngajar juga Bu. Terus di sekolah ngajar, di rumah jadi ibu rumah tangga dengan segala aktivitas. Jadi ya harus balance ya semuanya ya Bu ya. Tapi ini saya kan akhir-akhir ini memang udah keteteran lah Bu. Saya apa maksudnya nih Bu ya? Kalau saya kan kerja di sekolah, habis itu dengan di rumah, terus manage waktunya ini Bu. Kadang kan nggak sempat ngapa-ngapain lah ini. Pagi sudah beres-beres rumah ke sekolah. Memang kadang-kadang saya bukan telat juga tuh masuk ke sekolah tuh. Kadang kan mungkin ya pagi ngantar anak ini paginya. Terus kok ke sekolah kan ini telat kadang Bu 5 menit. Kadang sering juga dibilang sama guru piket kan. Bu Afni itu lokalnya iya Bu, baru sampai iya tuh Bu. Masuk terus Bu, iya saya masuk terus Bu. Itulah Bu, gimana ya? Kayak mana mak-mak rempong inilah Bu. Iya, saya pun sering juga nengok Ibu tuh kan. Loh, perasaan tadi jam 1-2 ada Bu Afni, 3-4 kok udah hilang. Apa ini ya, enggak apa jemput anak atau macam mana ya kan? Kayak mana ya Bu? Ini ya, trifungsi atau multifungsi ini ya kan? Multifungsi Bu. Jadi kan maksudnya adalah saya ngomong sama Ibu kan, adalah solusinya mungkin dari Ibu. Kayak mana ya Bu ya?
Di akhir kita ngomong nih, saya ada dapat lah solusi, ada ya akhirnya itu udah ngomong sama ibu kayak gini, saya dapat lah solusi ini. Jadi untuk kedepannya tuh saya bisa memanage lah Bu, waktu saya gitu Bu. Tapi kayaknya problem kita tuh semuanya kan kalau namanya kita wanita karir itu sama, ya kan? Sekarang Ya. kan balik ke kitanya lagi, ya kan? Jadi kira-kira kalau masalah saya kayak gini, yang tahu wali akar masalah kita kan kita sendiri kan Bu. Nah, jadi kan kalau Bu Afni mungkin di sini karena keteteran ya kan, tugas di rumah sebagai ibu, sebagai istri, sebagai warga masyarakat, di sekolah juga sama ya kan, jadi guru, Ya. ada pula tambahan pembina OSIS ya kan, jadi masa merasa keteteran kan. Enggak, kalau Bu Afni sendiri, kira-kira kalau masalahnya kayak gini, kalau menurut Ibu, hal mana yang kira-kira cukup urgent, yang Ibu rasakan harus dilaksanakan, nah Ibu kira-kira gimana itu buatnya gitu. Kalau Ibu kayak mana? Kan Jadi, karena kayak gini, masalah Ibu, masalah saya, masalah semua orang tuh kan sama, karena kita kan pekerja, kita juga ibu rumah tangga ya kan. Nah, kalau Ibu kayak mana nih kira-kira? Dapat masalah kayak gini ngatasinnya gimana? Maksudnya kalau menurut Ibu itu enaknya kayak mana yang bikin Ibu nyaman dengan situasi ini. Jadi kan karena kan kata guru-guru sih, kadang-kadang Bu Afni jadi nggak fokus tuh di kelas. Masalah masuk Ibu nggak masalah kali sih, aman, cuman telat dikit itu kan biasa ya kan. ya Kira-kira nggak enak Bu, cuma gini, saya kan pagi bukan, udah usaha juga ini, juga bilang sama ayah anak-anak, maksudnya kan kami memang udah usaha, jadi anak 3 tuh beliau 2, saya 1 kadang bawa. Jadi bawa kasih ke mama dulu, terus sampai sekolah, adang maksudnya kan, memang karena kita guru mapel Bu, jadi kan, ada jam-jam tertentu yang memang harus kita standby harus di sekolah ya kan Bu, ketika nggak ada kan bisa keluar sebentar izin sama piket ya kan Bu. Cuma itulah kalau di rumah kadang kalau udah ini kerja itu, akhirnya kan untuk, me time tuh nggak ada tuh Bu. Jadi lelah gitu ya Bu ya. Berarti gini ya Bu ya, saya harus buat prioritas mana pekerjaan yang harus saya kerjakan gitu ya Bu. Atau ya buat betul. hal gitu ya. Yang urgentnya apa? Itu Ibu prioritas. Gitu ya Bu. Jadi bukan nggak keteteran, mungkin kan walaupun kelihatannya nggak penting, harus dianggap penting, bukan schedule ya kayak tadi ya Bu ya. Saya sepakat tuh dengan Ibu sampaikan tadi, kayaknya harus ada kita manage waktu yang Ibu sampaikan tadi, mungkin diaturlah schedule-nya atau habis ini ngapain-ngapain. Jadi Ibu juga punya waktu untuk diri sendiri ya kan. Ini me time-nya hilang beneran ya kan gara-gara keteteran ya Bu. Kadang untuk istirahat aja, aduh susah kali kadang. Hai, anak kita ada anak kecil ya di rumah ya. Jadi nggak sempat tidur siang ya? Itu udah betul kali tuh Bu. udah betul kali ya kan. Nah, jadi kan tadi Ibu bilang kalau status kayak gini mungkin harus minta bantuan orang lain ya Bu. Tadi mama ya Bu ya. Berarti yang satu orang tua. Terus Ibu bilang tadi juga apa tuh butuh kerja sama yang hebat nih dengan suami ya kan, tim di rumah ya, tim. Berarti satu melibatkan orang tua ya kan Bu. Berarti ada pihak lain kita libatkan ya kan. Tadi minta bantuan suami lah. Kolaborasi nih Bu. Ini kolaborasi yang paling keren tuh sama suami memang karena menyangkut anak-anak ini ya kan. Kira-kira apa lagi nih Bu? Kalau di sekolah kayak mana tuh? Biar lebih fokus kayak mana tuh? Kira-kira enaknya Ibu ngapain tuh? Karena tadi kan karena banyak kali keteteran ya, pikirannya bercabang-cabang ya kan. Ya, kalau masalah kalau udah antar anak sudah diambil sama ayahnya waktu pulang. Cuma kan kita ada kerja nanti di ini ya, berarti kan solusinya saya harus cari mungkin bantuan adik saya ataupun bantuan orang yang kerja ya Bu ya di rumah ya. Iya betul. Saya tuh sepakat Bu. Kerjaan rumah tuh harus ada yang bantu gitu Bu ya. Maksudnya jangan kita kerjain sendiri gitu ya. Ya, berarti kan tambah lagi pihak luar ya Bu ya. Jadi nolongin. Jadi waktu Ibu sibuk kali, insya Allah kan udah ada yang handle masalah kerjaan di rumah ya kan. Ya, kerjaan rumah itu harus ada yang bantu ya Bu ya. Iya, jadi Ibu bisa lebih fokus dengan yang lain ya. Kira-kira ada lagi nggak tuh Bu Afni? Jadi kan kita coba inilah diskusi kan,
tadi kan udah sepakat nih ceritanya nih apa nangani kasus ini kan di rumah itu kayak mana supaya bersinergi supaya harmonis dengan urusan di sekolah ya kan? Ya. Ya. Jadi urusan sekolah sama rumah balance lah. Balance, nggak ada yang merasa dirugikan atau merasa yang kayaknya berat sebelah ya kan? Kok barangkali di rumah sekolah keteteran, barangkali di sekolah di rumah yang keteteran ya kan? Kita pun bekerja pun di sekolah itu kan untuk memenuhi kebutuhan di rumah, kan Bu? Bantu-bantu. Kan? Makanya tim dengan suami itu Ya. Kira-kira ada lagi nggak tuh Bu? Kira-kira Ibu pikir-pikir loh. Yang kalau yang di sekolah kayak mana tuh? Kalau ini yang masalah yang bisa meringankan Ibu di sekolah kayak mana kira-kira gitu? Ada nggak? Kan kalau sama teman-teman gimana? Kalau di kelas nggak ada masalah ya Bu ya? Aman ya? Kalau di kelas, alhamdulillah anaknya ini yang kelas yang saya masuk, alhamdulillah nggak ini ya. Cuma saya di diri aja. Jadi kan memanage itu. Jadi kan memang dari rumah ke sekolah, kemudian di sekolah ya ngajar ya kayak seperti kalau orang Aceh bilang apa mengkarat-karat ya Bu ya. Karat-karat. Iya betul. Kebot-kebotan sama waktu gitu. Berarti kalau dari anak-anak nggak ada masalah apa-apa ya Bu di dalam ruang kelas? Ruang kelas aman, alhamdulillah aman, nggak ada yang saya masuk aman. Cuma dari saya sendiri ini masalahnya karena saya tadi kita pun ada anak kecil ya Bu ya, manage waktu. Kadang sudah kita setel pagi kali anaknya yang bertingkah. Jadi sekarang anaknya harus karena bangun pagi gitu Bu. Saya udah gini, ada juga orang ini bangun sekolah. Emang dua ada sekolah bukan TK 1 sama SD kan kelas 2. Yang kecil belum. Jadi kan harus bangun mak sekolah dia harus cepat-cepat kayak gitu. Cuma kan sekarang udah saya coba juga kan. Cuma kayak tadi juga saya ada minta bantuan orang tua juga, teman ada adik juga. Cuma nanti ke depan seperti tadi ya Bu ya, kita cari orang untuk bantu. Cari orang ya. Ya, jadi bisa inilah kan mengurangi kelelahan sedikit. Jadi nggak ini lagi ya Bu ya. Jadi adalah orang yang bisa saya ajak istilahnya membantu saya ya. Cuma itulah harus ada komitmen juga dengan suami sama-sama juga membantu meringankan karena sama-sama juga bekerja. Ya Bu. Berarti Bu Afni bisa kita ini kan berarti kalau dari diri sendiri mungkin kita lebih ke manajemen diri ya. Jadi mencobalah memaklumi dengan kondisi yang kayak gini harus dijalani dan harus balance ya kan. Berarti dari kita juga ikhlas lah ceritanya di sini ya kan. Yang kedua berarti ada teamwork nih sama suami ya kan, kolaborasi supaya sama-sama menjalankan fungsi ini bersama-sama ya kan. Nanti yang ketiga Bu Afni tadi udah sepakat ya kita melibatkan pihak luar, berarti tadi bisa bantu orang tua, adik ya Bu ya. Dan kalau perlu ya kan, malah melibatkan di luar ini tadi apa Bu? Kita cari orang ya Bu ya. Cari orang ya untuk bisa bantu-bantu di rumah ya biar nggak keteteran ya kan. Walaupun sulit, cari orang tuh tetap sulit ya kan. Bisa yang cocok dengan kita ya Bu. Iya. Kita cocok dengan dia cocok dengan kita ya kan. Jadi tapi bisa diusahakan itu kan Bu. Oke Bu Afni, saya tuh sepakat mudah-mudahan ya masalah Ibu cepat selesai. Maksudnya bisa nampak sih kalau Ibu pagi-pagi tuh kayak terburu-buru, kayak agak panikan kayak gitu ya kan. Berarti ya karena pikirannya itu takut saya tadi mengganggu kinerja di kelas. Alhamdulillah kalau dari menurut Ibu nggak ada, tapi kan kita nggak tahu menurut anak-anak ya Bu. Tapi kok Ibu aman, tapi insya Allah kalau mungkin tadi itu bisa Ibu jalankan ya kan. Ibu berkomitmen untuk itu yang tadi itu bantuan pihak luar dan seterusnya. Kalau Ibu jalankan mungkin ya insya Allah itu masalah itu teratasi dan Bu Afni bisa hadir dengan senyum hebat di pagi hari. Bu Afni seru juga ya bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita cerita hari ini ya bisa membawa manfaat. Ya minimal saya sendirilah. Ya khususnya buat Bu Afni ya kan. Mudah-mudahan ada solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi ya Bu ya. Insya Allah, amin. Amin. Jadi kita bisa lebih semangat
masuk kelas karena tadi pikirannya udah fokus untuk ngajar, nggak lagi teringat di rumah nih macam mana kejadian ya kan. Nih, ada kelas lagi nggak nih? Ibu ada masuk kelas lagi nggak, Wes nih? Nggak? Jam istirahat memang ya? Oke lah kalau gitu saya izin juga lah nih karena mau pergi ini apa? Ada kelas berikutnya. Ya Bu ya, kita jumpa mudah-mudahan kapan-kapan bisa bincang-bincang lagi ya Bu ya untuk Terima kemajuan anak kasih. didik kita. Iya, sama-sama. Maaf nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.